Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, selamat sore. Sore. Oke, ketemu lagi nih di podcast Faperta Health Center episode 1. Nah, kali ini kita bakal bahas hal yang menarik. Apa tuh? Kekerasan seksual. Oke, agak berat sih, tapi kita coba untuk bawaannya yang santai-santai aja kali ya untuk isu kekerasan seksual ini. Nah, jadi aku gak sendirian nih. Perkenalkan dulu kali ya. Perkenalan dulu, nama aku Zahira. Bisa dipanggil Ija aja ya. Kita santai aja kali ya. Dan aku di sini nggak sendirian. Aku di sini ditemenin sama narasumber yang kakaknya tuh keren banget. Peres nih. Boleh kali, Kak. Halo semuanya. Kalau di Faperta sebutannya apa? Akang Ece. Akang Ece. Iya. Oke. Halo Akang Ece. Perkenalkan, aku Amira Mazaya. Tapi biasa dipanggil Amzai. Oke. Jadi boleh panggil Zai aja. Zai gitu kan. Ija dan Zai. Bukan Sai ya. Oh, bukan Sai, boleh. Itu terlalu manja ntar. Oke, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih gitu ya. Walaupun emang bahasannya agak berat sama Kak Amzai, tapi ya udah kita let's go aja kalian. Nah, jadi sebelumnya tuh kita bacain CV dikit kali ya, tipis-tipis gitu. Boleh. Jadi dari Kak Amzai ini tuh selaku Vice Local Director dari Hope Helps Unpad dari tahun 2021 sampai sekarang ya Kak. Tuh. Keren banget. Udah gitu juga Kak Amzai ini BEM Vkom Unpad KPSDM dari Februari 2021 sampai Januari 2022. Terus juga sempat jadi putra-putri Vkom ya. Betul, keren banget gak tuh. Nah, oke, mungkin langsung aja kali ya speak dikit mengenai CV-nya yang keren itu. Nah, sebelumnya tuh dari kami itu udah ada buka open question box gitu Kak di Instagram. Nah, jadi kita tuh kayak minta tolong buat Akang Ece gitu kan, untuk kira-kira dari Akang Ece ini punya pertanyaan apa sih tentang kekerasan seksual gitu. Dan kita tuh udah beberapa ada lah ya pertanyaan-pertanyaan gitu seputar hal ini. Nah, tapi sebelumnya tuh kayak aku pengen tahu gitu, kira-kira apa sih yang memicu kekerasan seksual tersendiri tuh? Oke. Nah, sebelum kita bahas pemicunya apa, kita harus tahu dulu definisinya tuh apa. Ya, betul banget Ya kan? nih. Siapa Nah, tahu ini teman-teman juga masih kayak hal sebenarnya tuh kekerasan seksual apa sih gitu kan. Takutnya kayak ada beda opini. Tuh. Nah, ini biar seru nih, aku mau nanya ke hostnya. Wow. Menurut hostnya gimana nih, kekerasan seksual itu apa? Menurut aku sih kekerasan seksual itu hal yang bisa menyebabkan bahkan gak cuman mental tapi fisik kita juga kayak terganggu gitu. Oke, berarti menyerang kedua hal itu lah ya. Iya, betul. Nah, tapi Akang Ece sebenarnya kalau kita mau bahas ke pemicunya, kita harus cari tahu dulu definisinya tuh apa. Nah, di tahun 2021 akhir kita senang banget karena pada akhirnya rilis peraturan Permendikbud yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Di situ baru pertama kali dijelaskan definisi secara yang sifatnya peraturan gitu ya, valid, yang bahwa menyatakan kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan fungsi reproduksi ataupun tubuh seseorang. Itu definisinya, dan disebabkan oleh relasi kuasa ataupun relasi gender. Nah, udah jelas ya itu ya. Oke, nangkep ya. Nah, jadi untuk pemicunya sendiri, kalau dari terminologinya itu karena relasi kuasa dan relasi gender. Maksudnya itu apa sih? Biasanya kalau kita ngelihat misalnya dari sekeliling kita gitu ya, atau dari info-info yang lagi rame, kalau kekerasan seksual itu kan biasanya korbannya adalah perempuan gitu ya. Iya. Nah, itu balik lagi disebabkan oleh relasi kuasa yang terjadi di lingkungan kita. Gimana tuh? Relasi kuasa antara laki-laki dan juga perempuannya itu sendiri. Gitu. Nah, relasi kuasa itu maksudnya apa sih? Kalau misalnya kita deep dive, kita fokus ke maksud dari si pelakunya ini untuk melakukan kekerasan seksualnya. Pertama, bisa jadi karena mereka merasa mereka punya kuasa atau mereka ingin mendapatkan kuasa. Iya, itu yang satu, ya kan? Yang kedua, bisa jadi mereka punya dendam tersendiri terhadap korbannya, entah apapun itu bentuknya. Terus yang ketiga juga karena nggak bisa jaga pandangan, nggak bisa menjaga hawa nafsu yang menggebu-gebu itu tadi, gitu. Jadi pemicunya kalau kita lihat dari perspektif si pelaku itu banyak banget halnya. Tapi kalau misalnya kita coba untuk jabarin secara spesifik atau secara khusus, bisa dibilang ada 3 hal itu. Nah, ada lagi nih, satu lagi nih Jah, yang mungkin kita nggak sadar gitu ya. Jadi selain dari dalam diri pelaku, untuk kekerasan seksual sendiri itu bisa disebabkan oleh adanya normalisasi di lingkungan kita. Karena adanya faktor lingkungan juga gitu. Misalnya contohnya apa ya?
catcalling misalnya. Itu sering banget Sering dibahas banget tuh. kan. Betul. Di lingkungan temen sering terjadi. Kalau misalnya aku sendiri pun kalau lagi jalan sendirian itu masih sering nerima catcalling. Dan awalnya aku anggap sebelum aku masuk Hope Helps ya, ini tuh sekedar godaan biasa aja gak sih? Ini hal normal gak sih gitu? Kayak candaan-candaan cowok-cowok depan gang gitu kan. Iya, candaan dong atau gimana sih ini gitu. Iya. Tapi akhirnya aku pas cari tahu, oh ternyata ini masuknya ke kekerasan seksual justru gitu. Dan sayangnya masih dinormalisasi oleh banyak orang gitu, Akang Ece. Gitu. Jadi udah tahu kan perbedaannya Iya. apa gitu ya. Definisi sebenarnya tuh dari kekerasan seksual tuh apa gitu. Terus tadi juga sempat tuh Kak Hamzah itu tempat ngesinggung antara pelecehan seksual dengan kekerasan seksual. Nah, sebenarnya tuh kedua hal ini tuh beda atau sama sih, Kak? Nah, sebenarnya untuk terminologi dari pelecehan seksual ini belum sekompleks kekerasan seksual. Jadi ibaratnya ketika kita benar-benar nyari tahu perjalanan kita ya untuk pada akhirnya peraturan tentang pelecehan seksual ini ada, artinya itu berbeda. Dulu kan kita anggapnya pelecehan seksual ya, yang misalnya ada sentuhan fisik di dalamnya atau misalnya secara verbal gitu. Tapi karena ada istilah baru kekerasan seksual, jadi definisinya pun lebih meluas lagi, lebih kompleks. Dan ranahnya itu nggak cuma fisik, non fisik, verbal, tapi teknologi informasi juga berhubungan dengan kekerasan seksual. Yang mana mungkin sebelumnya ketika menggunakan istilah pelecehan seksual, hal itu belum termasuk. Gitu. Jadi dari ranah itu yang membuat ada perbedaan definisinya antara kekerasan seksual sama pelecehan. Nah, sebenarnya kalau untuk pelecehan seksual sendiri itu termasuk dalam bagian dari kekerasan seksual. Mungkin dulu kita anggapnya oh pelecehan seksual aja kali definisinya ya. Terus kenapa sekarang ada kekerasan seksual sih? Ternyata kekerasan tuh lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Contohnya untuk penyebaran video-video yang tidak diinginkan atau pengambilan video yang tidak diinginkan oleh si korban juga, itu termasuk dalam kekerasan seksual karena menggunakan itu tadi gadget-gadget, teknologi informasi gitu. Itu perbedaannya ya. Jadi perlu gitu ya untuk menjaga privasi juga gitu kan. Kalau misalnya privasinya keungkap tanpa keinginan korban pun itu termasuk juga jadi kekerasan seksual. Oke, tadi juga sempat singgung gitu kan bahwa siapapun tuh bisa jadi korban kekerasan seksual. Bahkan laki-laki juga ya. Betul. Nah, kenapa sih gitu? Kadang tuh ada stigma bahwa kayak yang cuman bisa dilecehkan tuh perempuan aja gitu. Kenapa emang laki-laki nggak pernah gitu? Tapi kalau misalnya menurut pandangan Kak Hamzah itu gimana sih gitu? Nih sebenarnya kalau dari data ya, ini kan kalau kekerasan seksual data gitu. Sebenarnya kekerasan seksual itu balik lagi kan pelecehan seksual bagian dari kekerasan seksual. Betul. Kekerasan seksual bagian dari kekerasan berbasis gender. Ya. Karena untuk kasus kekerasan seksual itu mayoritas korbannya adalah perempuan. Diakibatkan oleh relasi kuasa tadi. Relasi kuasa. Betul, bisa jadi juga karena adanya persepsi tersendiri terhadap suatu gender. Misalnya dianggap lebih lemah lah, ada yang dianggap lebih superior lah. Jadi ada gap di situ. Oleh karena itu lebih banyak korbannya adalah perempuan. Nah sekarang pertanyaannya si Ijah nih, terus kalau misalnya laki-laki tuh bisa jadi korban juga atau enggak sih? Iya, betul. Jawabannya bisa. Cuman sayangnya banyak dari mereka yang merasa belum berani untuk speak up, untuk melaporkan. Karena mungkin ada persepsi laki-laki harus kuat. Kenapa sih kayak gitu aja ngerasa lemah, ngerasa ibaratnya ngerasa dijadiin korban kah kalian gitu. Jadi ada banyak stigma-stigma yang bahasanya itu toxic masculinity. Ya kan? Bahasa baru tuh. Bahasa baru tuh. Toxic jadi masculinity. Jadi banyak laki-laki yang dianggap itu tadi ketika dia melaporkan kasus yang dialaminya mungkin ada perasaan takut dianggap lemah itu tadi. Karena adanya stigma masyarakat, terus juga apa ya, norma-norma adat yang memang secara nggak langsung kali ya gitu ya. Jadinya tuh terbenak bahwa ini laki-laki tuh harus kuat. Bahkan kalau misalnya anak kecil juga laki-laki tuh kayak gak boleh nangis gitu kan. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki itu perlu adanya curahan hati gitu. Apalagi mengenai kekerasan seksual ini tuh jadinya takut juga gitu untuk speak up gitu. Bahkan gak cuman kekerasan seksual, masalah hati pun kadang suka jadi takut gitu kan sebagian laki-laki itu untuk speak up gitu. Soalnya gini, kalau di Hope Helps itu kita nerapin asas non diskriminatif. Jadi siapapun yang mau lapor ke Hope Helps akan kita terima. Karena balik lagi, kita sebagai ibaratnya pendamping ya bagi para korban, kita harus percaya pada korban dulu.
sampai Iya. pelaku terbukti tidak bersalah. Itu. Aduh berat banget ya, Iya, cuman itu intinya gitu. intinya Jadi gitu. Akang Ece, kalau untuk laki-laki pun itu juga bisa menjadi korban. Tidak selamanya perempuan yang menjadi korban. Iya, Siapapun betul. bisa menjadi korban. Gitu. Oke, dan itu juga semua umur ya, Semua nggak umur. cuman anak-anak muda, bahkan yang tua pun bisa gitu ya. Nah ini aku mau nyinggung dikit mungkin Ija ya. Boleh. Jadi kan kalau kekerasan seksual itu berhubungan dengan consent ya. Konsep? Consent itu lebih kepada persetujuan. Oh, oke. Nah, kalau misalnya umurnya di bawah 18 tahun atau bisa dibilang di bawah umur, itu semua hal yang berhubungan dengan orang itu disebutnya kekerasan seksual. Oke. Jadi walaupun misalnya dia menyetujui atau misalnya menyepakati, tapi karena di bawah umur dianggap kekerasan seksual. Ibaratnya istilah-istilah kekinian sekarang tuh masih minor. Gitu. Iya, betul. Jadi tetap dianggap kekerasan seksual untuk yang di bawah umur. Oke, tadi kita udah bahas gitu ya mengenai pengertian, udah gitu kalangan siapa aja sih yang kira-kira kena dampaknya dari kekerasan seksual. Nah, baik lagi sih ke korban gitu ya. Iya. Nah, selain dari segi mental, dari segi fisik, menurut Kak Hamzah itu ada dari segi apa lagi sih gitu Dampaknya ya. Betul. Dampaknya banyak banget sih. Apalagi kan kita kan sebagai anak kampus pasti kan up to date ya kalau lagi ada info-info yang lagi dibahas gitu. Nah, yang aku maksud di sini adalah dampak sosialnya. Ya benar-benar. Jadi nggak cuma dampak psikologis, dampak secara fisik, Personal gitu ya. tapi dampak yang secara sosial itu tadi. Banyak kasus yang sebenarnya kita kan harusnya melindungi korban ya, tapi nyatanya korbannya yang justru kita berikan sanksi sosial. Ah iya. Iya kan? Banyak tuh, nggak cuma 1-2. Kalau dari sisi korbannya begitu. Tapi nggak menutup kemungkinan si pelaku juga banyak yang menerima sanksi sosial kan ya. Iya, jadi betul. kalau untuk dampaknya ini sendiri dari aspek atau dari sudut pandang korban, psikologis, fisik, dan juga sosial dan risiko kehamilan sebenarnya. Ya itu yang paling bikin stres. Kalau udah ada pemerkosaan itu kan bahayanya di situ ya. Kayak gitu. Jadi yang kita fokuskan adalah gimana caranya kita bisa mengurangi dampak itu tadi, khususnya di ranah yang sosial. Apalagi kan kita semua juga gak mungkin ya terlibat dalam organisasi yang fokus ke isu kekerasan seksual. Ya, contohnya saat ini yang tapi kita kan, lagi. Tapi kan kamu Adkesma kan, APM ya sebutannya ya. Jadi seenggaknya masih terlibat dalam orang-orang yang memang ingin merangkul para korban. Cuman untuk teman-teman atau Akang Ece yang mungkin nggak bagian dari APM atau mungkin nggak bagian dari satu organisasi yang fokus ke kekerasan seksual, itu bisa setidaknya untuk menerapkan kita jangan sampai deh ibaratnya ngejudge korban, karena korban di sini adalah orang yang perlu kita lindungi. Gitu. Apapun itu, sampai si pelaku balik lagi terbukti tidak bersalah. Gitu. Kalau misalnya bersalah ya udah gitu. Cuman satu hal yang tricky ya. Tadi kan kita bahasnya kalau di aspek si korban ya. Kalau misalnya bahas pelaku nih. Bahas pelaku. Sebenarnya untuk penanganannya sendiri itu bisa pakai banyak hal. Misalnya sanksi administratif itu bisa, atau misalnya bawa ke jalur hukum itu juga bisa. Jadi nggak selamanya ditangani dengan jalur kekeluargaan. Itu satu. Dan yang kedua tadi yang sosial. Karena nggak selamanya dengan kita misalnya memberikan sanksi sosial itu menjadi satu-satunya jalan untuk membuat si pelaku jera. Nah itu tuh, kadang kan kita mikir kasus ketahuan pelakunya siapa, sebar, posting segala macam, sanksi sosialnya ada kan di pelakunya. Padahal sebenarnya ada banyak banget hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk membuat si pelaku ini jera. Gitu. Si Ija udah nangkep belum Ija nih? Nangkep ya, walaupun kayak ya sedikit berat gitu ya, tapi nangkep. Jadi intinya tuh gak apa ya, karena di sini banyak jalur gitu ya menuju Roma untuk bisa menjerat itu para pelaku, nggak cuma dari sanksi sosial yang biasanya gitu ya, tanda kutip biasanya kita lakukan, juga bisa tuh dari sanksi administratif mungkin dari pihak kampusnya itu sendiri gitu kan, dengan bantuan Helps juga dan gitu. Satgas juga. Betul. Udah Satgas kan ya di Unpad ini. Ini masalahnya kan kalau kekerasan seksual itu kan hal yang berat ya. Betul. Jadi kalau misalnya Akang Ece juga punya pendapat lain tentang hal ini, bisa bantu ini kali ya, bisa kasih bantu. Insight ya. Betul. Mungkin chat-chat di kolom komentar bawah. Ya intinya kita sama-sama belajar lah gitu. Iya betul. Oke, tadi juga udah bahas gitu ya untuk mengurangi gitu, untuk mencegahnya juga, biar lebih aware juga nih Akang Ece-nya gitu ya.
Tapi kalau misalnya secara nggak sadar gitu, mungkin selain catcalling, kayak kita lagi bercanda terus tiba-tiba, mungkin kadang tuh ya kalau misalnya aku rasain tuh udah ada beberapa teman-teman cowok tuh yang mungkin terlalu dekat, padahal kita tuh emang temen gitu. Kalau misalnya ini ada studi kasus, kalau misalnya nggak sengaja set gitu, itu termasuk kekerasan seksual gak sih? Padahal kita tuh ngerasa temen yang deket banget, yang sohib banget gitu. Setnya tuh maksudnya fisik atau gimana nih? Ya bisa fisik, mungkin verbal juga, tapi karena mungkin udah terlalu deket jadinya nggak sadar gitu. Tapi itu untuk POV kita sebagai temannya dia. Mungkin kalau orang lain yang ngeliat kita kan beda. Nah itu termasuk kekerasan seksual gak sih? Langsung deep ya. Ini berarti konteksnya fisik ya, yang berhubungan dengan fisiknya gitu. Sebenarnya kalau kita berangkat dari definisinya, itu kan fokusnya ke organ reproduksi ya, atau tubuhnya. Jadi untuk kasus-kasus yang berhubungan kekerasan seksual itu biasanya bersinggungan dengan hal itu. Kadang kan kita nggak tahu ya, misalnya dia antara nge-body shaming atau masuk ke kekerasan seksual. Itu yang jadi tricky kan sebenarnya. Cuman balik lagi, untuk indikatornya sendiri itu dari korban yang merasakan. Secara seksual ini aku sudah merasa direndahkan ya. Kalau misalnya merasa direndahkan, berarti itu masuknya ke kekerasan seksual, kayak gitu. Cuman kalau dari definisinya sendiri kita punya definisinya. Namun untuk perasaan apakah si korban merasa direndahkan, itu balik lagi ke korbannya lagi gitu. Jadi walaupun kita udah berteman dekat, walaupun teman yang lain mengatakan kamu kayaknya kalau terlalu dekat gitu itu termasuk pelecehan gak sih gitu. Tapi balik lagi ke POV korban. Kalau korban ngerasa fine aja ya it's okay gitu berarti kan. Cuman sebenarnya, nah itu dia, kalau aku bahas kekerasan seksual aku tuh selalu takut ada misinformasi kan ya, antara batasan-batasannya seperti apa yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Cuman balik lagi, kalau misalnya kita sedekat apapun sama pelaku, kalau misalnya kita sadar secara definisi, secara bentuk-bentuk itu merupakan kekerasan seksual, dan kita merasa kita juga dirugikan, maka kita sudah dianggap sebagai korban kekerasan seksual. Dan kalau misalnya orang-orang di sekitarnya menormalkan, dia pun juga sebenarnya mendukung kekerasan seksual itu tadi. Iya, benar juga. Ini agak tricky ya, Ini agak-agak, ya mungkin agak-agak relate kali ya di sebagian kehidupan Akang Ngeca, karena jujur aku juga sempat pernah gitu. Kalau misalnya secara nggak sadar tuh ternyata ya itu gitu kekerasan seksual, tapi karena kita anggap ya fine aja karena emang kita teman deket, jadi ngerasa ya it's okay gitu. Padahal orang lain menangkapnya tuh beda gitu. Atau ngerasa kayak ini KS atau bukan sih? Iya gitu, kok kalian terlalu dekat gitu aku kan. Harus gimana sih ngelihatnya gitu kan, sebagai POV orang ketiga ibaratnya. Iya betul. Oke, mungkin pertanyaannya segitu ya. Ada bahasan ini nggak dari Kamzai? Mungkin ini sih lebih ke aku khawatir sama kondisi di mana orang-orang banyak yang masih menormalkan tadi. Menormalisasi gitu keadaan. Emang banyak sih. Ini sih mungkin satu hal yang bisa kita relate bareng-bareng ya. Kadang kalau misalnya kita lagi ngumpul bareng-bareng, terus tiba-tiba ada pelaku gitu ya yang mulai menjurus ke ranah kekerasan seksual, ketika kita mau menegur, kita kan kadang suka merasa segen ya. Iya benar. Ya kan, Ija relate gak? Benar. Kalau misalnya, apalagi kalau kasusnya tuh kayak cutting gitu, kayak atau misalnya gue mau menegur tapi gue takutnya dianggap terlalu serius, kan kadang ada perasaan kayak gitu ya. Bahkan aku sendiri pun ketika misalnya aku sering bahas tentang kekerasan seksual, aku ngerasa kok aku takut ya untuk menegur ya. Dan perasaan itu tetap ada di aku sendiri, bahkan sampai hari ini pun gitu. Jadi untuk pada akhirnya kita bisa sama-sama menimbulkan lingkungan yang ibaratnya berpihak kepada korban, yang positif juga, dengan paling tidak kita tahu kekerasan seksual itu apa, definisinya, bentuk-bentuknya. Nah, dengan cara apa? Karena tadi aku bilang definisinya dari Permendikbudristek. Nah, teman-teman bisa baca di situ untuk meningkatkan edukasi teman-teman sendiri. Iya. Gitu. Betul. Kan mulai dari kita ya, kita kan nggak bisa memaksakan untuk orang-orang di sekeliling kita untuk berubah. Paling tidak kitanya sendiri yang menambah wawasan, dan kita bisa perlahan dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Tipis-tipis gitu. Speak sama teman-teman kita yang terdekat dulu gitu ya. Jangan dulu langsung yang luas. Ya kita ajak ngobrol lah paling enggak, kayak kekerasan seksual tuh sebenarnya sekompleks itu ya ternyata, setelah misalnya gue baca di sini ternyata begini nih gitu. Jadi paling enggak kalau misalnya lu melihat ada kasus seperti itu, mungkin boleh coba untuk ditegur, atau kalau misalnya deket sama lu sendiri diajak ngobrol gitu. Karena ini emang kasus yang cukup berat ya, kompleks juga gitu. Sering kejadian soalnya kan. Iya.
nggak cuman di lingkungan Kampus. tapi di lingkungan kita. Kalau misalnya lagi jalan-jalan sendiri kita ngeliat ada yang diganggu atau kekerasan seksualnya berupa catcalling kan, kita juga kadang suka bingung ya. Gak cuman tempat umum juga, tapi kadang di lingkungan rumah pun ada. Gitu. Begitu. Ya intinya sekompleks itu. Jadi kayaknya kalau kita bahas di satu setting aja kayaknya nggak cukup. Cuman mungkin boleh teman-teman baca di bit.ly/ kalau nggak salah Permen PPKS teman-teman deh. Bisa cek di situ ya untuk bisa menambah wawasan teman-teman juga. Betul sekali. Jangan lupa dibaca, karena kebanyakan orang tuh kan kalau misalnya pasal-pasal tuh males gitu bacanya. Iya. Aku kan sebenarnya backgroundnya komunikasi ya. Tapi semenjak aku Hope Helps, aku jadi terpapar sama hal yang sifatnya FAPSI sama FH. Aku jadi belajar tentang pasal, tentang peraturan-peraturan, dan juga tentang ranah penanganan yang sifatnya psikologis tadi gitu. Ya jadi teman-teman walaupun backgroundnya bukan komunikasi, bukan psikologi, bukan hukum, Akang Aca kan backgroundnya berarti ini ya pertanian. Walaupun pertanian tetap harus bisa juga nih aware tentang kekerasan seksual itu tadi. Iya betul, karena ini juga apa ya, nggak menyangkut diri sendiri tapi menyangkut banyak orang juga gitu. Bahkan teman terdekat kita pun juga bisa terjadi gitu. Ibaratnya kalau kita tahu tentang kekerasan seksual, berarti kitanya sendiri bisa tahu kalau kita sewaktu-waktu amit-amit ya menjadi korban, dan kita pun juga bisa mempunyai batasan sendiri supaya tidak melakukan hal tersebut ke orang lain gitu. Jadi ada 3 hal. Kita bisa tahu kalau kita sudah menjadi korban, kita bisa memiliki batasan untuk ke orang lain ya, cara kita memperlakukan orang lain, dan dari sisi perbuatan kita juga kita jadi tahu batasannya. Dan ketika ada orang lain yang sudah mulai masuk ke ranah sana, kita pun juga jadi aware gitu. Jadi penting edukasi di situ. Ya betul. Masih lama sepertinya ya. Bahasanku sudah habis. Apa lagi ya? Mungkin kalau misalnya dari pengalaman Kak Amzai sendiri, bukan yang selaku Hope Helps gitu. Itu tuh kayak banyaknya tuh dominan tuh di mana sih? Apakah orang-orang tuh lebih ke fisika, verbal, atau bahkan dari segi sosial pun? Biasanya tuh yang marak terjadi ya. Mungkin kalau misalnya aku pribadi tuh lebih ke kayak ya itu yang tidak disadari. Lebih kayak yang tidak disadari ternyata terjadi, dan itu juga taunya dari orang lain, bukan dari aku sendiri, karena aku ngerasanya tuh ya fine-fine aja gitu. Nah kalau dari Kak Amzai sendiri tuh gimana? Nah sebenarnya gini kalau buat laporan yang kita terima, sayangnya kita nggak bisa nge-spill. Kalau misalnya yang didengar-dengar aja gitu. Ya didengar-dengar, aduh gimana ya? Kan kalau aku dengarnya lebih ke situ ya, nggak disadarin gitu. Kalau Kak Amzai lebih ke kayak apa ya? Sebenarnya mungkin banyak faktor lingkungan sih, bentuknya macam-macam sih ya. Cuman mungkin ini biasanya itu yang tadinya pacaran. Ini kita nggak usah yang lingkup secara spesifik yang kita, yang aku sebagai Hope Helps terima ya. Cuman banyak kejadian yang misalnya tadinya itu berpacaran, terus misalnya sifatnya itu ingin membalas dendam, atau misalnya ada perasaan gak suka. Kadang ada beberapa foto-foto yang disebar, itu kan sering banget ya. Jadi kayak kan? Misalnya aku mau putus, aku nggak mau gitu kan. Ntar kalau misalnya kita putus, ntar aku sebar gitu-gitu. Nah ya, ancaman-ancaman kayak gitu. Itu juga ada istilahnya, namanya sextortion. Bingung kan? Kamus baru lagi ya. Ada 2 nih. Cuman ya itu tadi. Jadi karena ada banyak banget bentuknya, aku pun juga nggak bisa mention secara clearly ya kalau yang kita terima di Hope Helps. Cuman kalau jadi bahasan orang-orang zaman sekarang kan berarti misalnya kayak fotonya kesebar kayak gitu-gitu kan seringnya. Nah biasanya itu karena ada sextortion tadi, ancaman yang bernuansa seksual gitu. Ibaratnya kalau kamu putusin aku share ya, kayak gitu-gitu kan sering. Dan aku pun juga sebenarnya kalau ditanya upayanya apa, yang pertama kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri, pembentukan satgas, pembentukan Hope Helps. Tapi kalau misalnya dari dalam diri kita nggak mau merubah, ya kan pasti susah ya, bakal terus-terusan ada gitu loh. Selalu ada. Makanya tiap tahun selalu ada. Kalau misalnya maraknya di tahun lalu gitu KS, terus misalnya sekarang sudah mulai surut ya orang-orang yang membahasnya. Tapi kalau misalnya kita lupa begitu aja, on and on itu kasusnya. Yang aku bilang tadi, bentuk-bentuknya macam-macam. Ada misalnya catcalling, malicious distribution, itu yang penyebaran foto-foto yang tadi. Terus juga misalnya apa lagi tadi ya? Yang sextortion, misalnya kayak
jokes-jokes yang sifatnya seksis, yang tadi kamu sempat mention juga bercanda-bercandaan yang kita ngerasanya udah deket tapi ternyata itu masuk ke kekerasan seksual gitu ya. Gitu sih. Jadi itu teman-teman, kalau untuk bentuknya banyak banget, kamu sih juga ada sendiri, mungkin teman-teman bisa baca juga di Hope Helps Net. Itu ada beberapa postingan yang menjelaskan istilah dan juga definisinya gitu. Gitu, oke. Sepertinya masih lama ya. Oke, jenis-jenisnya jadi sebenarnya udah di-spill juga gitu ya. Dari segi KS itu banyak banget. Tapi kalau misalnya boleh sedikit dijelasin gitu ya untuk Akang Ece sekalian tuh bisa nggak Kak? Oke, kan kalau misalnya dari jenisnya itu ada fisik, non fisik, verbal sama sosial, satu lagi teknologi informasi dan komunikasi itu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita breakdown per jenisnya, itu sebenarnya agak sulit karena kan saling bersinggungan ya. Makanya ada lagi bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jadi ada jenisnya dan ada juga bentuknya kayak gitu. Dan bentuknya juga nggak kalah banyak ya. Bentuknya tuh kalau nggak salah di Permendikbud ada 15 bentuknya. Wow. Kayak catcalling tadi yang aku sebutin. Terus yang kedua misalnya malicious distribution, atau bisa disebut juga revenge porn, yang distribusi foto-foto korban gitu ya. Foto-foto korban tadi. Terus misalnya ada peeping itu misalnya mengintip, ya intip-intipan yang begitulah ya. Terus juga misalnya apa lagi ya? Ada banyak banget sih ya. Ada 15. Terus misalnya pemerkosaan yang udah pasti itu ya. Kita juga udah tahu dari lama juga gitu kan. Dan lain sebagainya teman-teman. Gitu. Oke, cukup berat ya. Wow. Kadang aku juga suka nge-recall lagi sebenarnya bentuk-bentuk KS tuh ada apa aja sih istilah-istilahnya gitu, karena istilahnya juga baru menurut aku kan. Ya kayak yang tadi juga tuh kayak yang apa tadi sextortion. Ya itu juga baru. Wow. Makanya kadang kalau misalnya aku ngomong dalam satu podcast aja, kayaknya sebenarnya ada yang kurang-kurang kalau kita nggak baca peraturan secara keseluruhan gitu. Karena di sini juga sebenarnya dari aku ada batasan-batasannya juga gitu. Karena kalau misalnya dibambrangin terus nggak ada episode 2 nanti kan. Gitu. Jadi untuk episode kali ini tuh emang cuma pengenalan kekerasan seksualnya aja gitu. Apalagi ya? Realita kasus yang biasanya ada. Sebenarnya udah disinggung tadi, banyak yang udah disinggung. Terlalu ini kita terlalu wah gitu. Kita kan basicnya kan. Iya gitu. Kan pusing kan? Udah disinggung tadi sebelumnya. Apa? Tambahan dari Kak Amzanya sendiri gitu. Tambahan ya. Ya emang belum dibahas. Tambahan, karena kompleks banget ya kekerasan seksualnya. Kita mau fokus ke konteks yang mana nih berarti? Konteks ke bagian pengenalan. Untuk orang-orang yang setidaknya sadar akan kekerasan seksual itu di lingkungan, dan harus sadar diri sendiri juga bahwa lingkungan ini tuh gak bisa semena-mena aku tiap hari ke kampus lewat sini, tapi jangan salah gitu. Mungkin ada momen-momen dimana Akang Ece itu terjadi gitu. Ya. Oke. Kalau pengenalannya sendiri, menurutku dari definisinya pun juga sudah kelihatan ya. Kan setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan fungsi reproduksi seseorang atau bahkan tubuhnya gitu. Nah, jadi dari definisi itu pun Akang Ece juga pastinya sudah bisa aware apa yang harusnya aku lakukan dan yang tidak lakukan. Tambahan dari aku apa ya? Mungkin kalau untuk memahami dasar-dasarnya dari yang aku sampaikan udah cukup sih sebenarnya. Iya gitu. Betul. Cuman lebih kepada gimana cara kita bisa, misalnya kita sebagai teman dari korban gitu ya, apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama kita harus percaya sama mereka dulu sebagai korban. Percaya sama korban. Ya kan? Percaya sama korban dulu satu. Dan yang kedua kita coba untuk temani dia agar bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Entah itu misalnya pendampingan psikologis atau misalnya rumah aman dan lain sebagainya. Jadi kita percaya sama mereka, kita temani mereka, ibaratnya kita bantu mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka ingin terima gitu. Kita arahkan mereka gitu untuk hal-hal yang bisa kita bantu provide lah setidaknya. Dan untuk selanjutnya pun juga misalnya kalian sebagai saksi bisa menerima pendampingan dan perlindungan juga pada akhirnya gitu.
Jadi jangan takut ya Akang Ece kalau misalnya sewaktu-waktu menerima cerita dari korban yang merupakan teman dari Akang Ece dan merasa bahwa kayaknya aku nggak berhak deh untuk melaporkan ini. Kalian berhak justru, tapi kalian perlu memastikan dulu kepada si korbannya. Apakah mau? Iya, apakah mau aku bantu gitu. Intinya kalau misalnya korbannya sudah memberikan tanda-tanda untuk dibantu, kalian bantu gitu. Kalau misalnya mereka merasa clueless juga, bantu untuk beritahu kira-kira ada apa aja sih yang memang masuk ke ranah kekerasan seksual ini tadi. Iya betul. Karena ya itu sih. Karena balik lagi ya, kadang korban tuh antara takut karena dengan pelakunya itu sendiri, ataupun memang ya tadi gitu tidak disadari gitu. Balik lagi ke yang tadi sebenarnya. Iya. Cuman intinya selagi misalnya kalian terima kasus gitu ya dari korban, jangan sampai merusak kepercayaan korban dengan menceritakan lagi ke orang lain. Ya betul. Karena itu bisa jadi namanya reviktimisasi korban. Nah, istilah baru itu. Reviktimisasi. Iya. Jadi ketika dia menjadi korban, dia bisa menjadi korban lagi ketika itu sudah kesebar. Karena kan traumanya tetap ada ya. Trauma itu masuk ke ranah yang dampak secara psikologi soalnya. Jadi ketika dia misalnya sudah menjadi korban, ditambah misalnya menerima sanksi sosial, menjadi korban lagi kan, bahkan dari sisi mentalnya bisa terganggu juga di situ. Iya betul. Jadi intinya ya kita harus aware ya. Harus aware, terutama sama diri sendiri dulu ya. Betul. Ya. Tapi aku sempat ke-trigger gitu ya. Apa nih? Tadi itu lebih ke studi kasus di mana kalau kita tuh POV-nya sebagai teman korban. Kalau sebagai teman pelaku yang bahkan kita nggak sadar bahwa teman kita tuh ternyata pelaku gimana? Makanya kalau misalnya aku ditanya upayanya apa, ya harus bisa tahu tentang kekerasan seksual. Kita belajar tentang kekerasan seksual itu sendiri. Kalau misalnya kita mungkin dulu gitu ya, ketika aku belum paham juga tentang isu ini, aku menormalkan banyak hal yang sebenarnya misalnya orang terdekat aku itu pelaku. Tapi ketika kita sudah mempelajarinya, pasti kita menegur kan? Iya, tetap aja walaupun teman gitu ya. Iya, walaupun mungkin ada banyak kasus yang masih membela ya, itu kan sering terjadi juga. Cuman ya sebagai teman yang baik harusnya bisa memberitahu yang benar yang mana gitu. Benar yang mana, salah yang mana. Karena Betul. aku pun sebagai bagian dari Hope Helps, aku harus bisa ibaratnya tegas kan. Kalau pelakunya sewaktu-waktu teman aku sendiri, aku harus bisa ibaratnya menindaklanjuti kasusnya, mau gimana pun itu. Karena balik lagi, kalau disuruh urutin ya, temen yang mana dia itu pelaku, yang satu lagi korban, nomor satu harus korban. Iya betul. Karena takutnya apa ya, teman kita tuh secara nggak langsung juga ternyata ke kita juga gitu, ataupun kalaupun nggak ditindaklanjuti, ternyata teman kita tuh menyebarkan hal tersebut. Padahal kita tuh udah tahu tindakannya harus seperti apa gitu kan. Iya benar. Ya intinya gitulah ya. Ya intinya gitu. Walaupun bagian dari Hope Helps, bukan bagian dari Hope Helps, bukan bagian dari Satgas, bukan bagian dari APM, tapi kalian pun juga sifatnya wajib sih untuk memahami hal ini. Karena ini betul. termasuk kekerasan yang paling marak terjadi gitu. Makanya baca Permendikbud. Makanya baca. Apa baca Ikro ya? Ikro. Ikro ya. Ikro. Baca ya. Karena ya balik lagi ya, kita tuh agak-agaknya suka tidak mau baca gitu. Makanya kalau misalnya dari kita pribadi sih suka jadi mengimplementasikan suatu bacaan itu ke gambar. Untuk ngasih informasi ke teman-teman Akang Ece juga gitu. Boleh nih untuk promosi gitu kan, postingan kami ada soalnya. Jadi promosi ya. Ada promosi postingan yang dimana kita tuh nge-breakdown Permendikbud nomor 25 ya. Yaitu dari ada juga itu. Ada dari pasal A sampai Z itu bener-bener per bab itu kita ada di breakdown, dan kita tuh mengimplementasikannya dalam bentuk gambar. Jadi setelah ada Permendikbudristek, di Unpad pun juga ada peraturan rektor. Jadi didukung kan. Betul. Dari pemerintah didukung untuk si korban-korban yang perlu dilindungi. Dari pihak kampus pun juga otomatis kita juga punya perlindungan yang sifatnya lebih dekat gitu. Nah kalau misalnya kita breakdown, itu kan ada perlindungan untuk para korban juga, ada pendampingan juga. Sebenarnya kalau kita berangkat dari mungkin aspeknya ya, itu masuknya ke pencegahan, kemudian ada penanganan.
Nah kalau untuk pencegahannya itu yang tidak aku sempat mention, untuk mempelajari tentang kekerasan seksual, ada juga tentang pelaksanaan sosialisasi. Podcast ini termasuk pencegahan, Akang Ece, ya kan? Betul. Karena kan kita ingin ya ibaratnya perbanyak diskusi tentang kekerasan seksual. Ya, secara nggak langsung juga Secara nggak langsung. sosialisasi juga. Nah, kalau untuk penanganan itu ada pendampingan dan perlindungan. Kalau untuk pendampingan sendiri itu ada pendampingan secara psikologis, pendampingan hukum, dan lain sebagainya. Dan bahkan dari pelaku pun itu bisa menerima sanksi administratif. Yang mana sesuai dengan peraturan yang ada di misalnya di jurusan si pelaku atau misalnya fakultas pelaku atau bahkan kalau sampai ke ranah organisasi pun juga harusnya ada peraturan tersendiri ya. Betul, ada. Kayak gitu. Nah, kalau untuk perlindungannya itu nanti sifatnya lebih ke jangka panjang. Jadi kesehatan mental. Kesehatan mental si korbannya itu sendiri gitu. Ya. Itu sih teman-teman. Jadi pencegahan dan Perlindungan. penanganan gitu. Penanganan. Gitu. Banyak definisi-definisi cuman intinya kayak gitu. Kebayang lah ya kayak gimana harusnya. Harusnya sih tadi juga sempat di-mention terus gitu ya, agak berulang tapi ya semoga kakak aja paham. Karena pada dasarnya kalau kita bahas yang bener-bener pengenalannya aja emang kayak gitu Akang Ece. Ya betul. Sebenarnya sederhana, cuman tergantung niat kita juga buat mempelajarinya lebih lanjut lagi. Mengenalkan Hope Helps lebih dalam lagi. Mungkin Oke. beberapa orang kayak Hope Helps, oh mungkin hampir sama nih kayak Satgas gitu. Kalau Hope Helps itu sebenarnya udah dari lama sih, beberapa tahun yang lalu lah. Cuman awalnya itu adanya di kampus UI. Awalnya. Dan kalau Unpad sendiri itu baru mulai ada di tahun 2021. Di tahun yang sama dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, Hope Helps ini ngapain sih kerjaannya gitu kan? Nah, kita itu sebenarnya fokus kepada penanganan dari kekerasan seksual yang ada di kampus Unpad. Itu fokus kita. Dan sebenarnya pun untuk sekarang kan udah berjalan selama hampir 2 tahun. Ada beberapa kasus yang sudah kita terima juga, penanganannya pun juga kita sudah lakukan. Dan alhamdulillahnya juga kita terbantu dengan adanya Satgas ini yang terbentuk di kampus Unpad juga. Jadi mungkin ketika kita banyak yang menganggap kalau misalnya udah ada Hope Helps, kenapa ada Satgas? Ataupun sebaliknya. Justru dengan adanya banyak wadah ini bisa membantu korban untuk memilih. Ibaratnya aku lebih nyaman untuk lapor ke pihak mana sih? Misalnya lebih nyaman ke Hope Helps, berhak juga kan untuk lapor ke Hope Helps. Atau misalnya dia merasa lebih nyaman untuk lapor ke Satgas, boleh juga untuk lapor ke Satgas. Jadi ibaratnya kita perbanyak cabang lah ibaratnya. Perbanyak cabang, perbanyak wadah juga gitu ya. Perbanyak wadah ibaratnya. Buat Kang Ece kira-kira mau yang mana nih gitu kan, lebih nyaman yang mana gitu. Karena kalau misalnya satu wadah dan ternyata nggak serk, takutnya dikhawatirkan malah nggak bisa speak up juga gitu ya. Nggak bisa lapor lah ibaratnya. Dan Hope Helps pun selama ini juga udah sempet kerja sama beberapa fakultas di Unpad sebenarnya. Jadi supaya kita bisa benar-benar menciptakan ruang yang aman banget nih buat si korban kekerasan seksualnya. Jadi nggak cuma di ranah universitas kayak Hope Helps dan juga Satgas, tapi kita juga mulai terjun ke ranah yang lebih dekat lagi dengan anak-anak Unpad gitu. Tuh guys, jadi jangan takut untuk melaporkan karena udah di-mention juga tadi banyak banget wadahnya nih gitu buat Akang Ece menyampaikan keluh kesahnya gitu ya. Ya, bahkan kalau di Faperta sendiri sebutannya Help Center ya. Faperta Help Center juga kalian menyanggupi nggak kalau menerima misalnya pelaporan, bisa kalian refer juga mungkin ke pihak-pihak yang sudah settle kayak Satgas? Iya, kalau misalnya ada pun kita biasanya nerima laporan, udah gitu kita langsung tindak lanjuti juga gitu, baik itu ke pihak fakultasnya itu sendiri ataupun langsung ke Satgasnya. Jadi Akang Ece bisa mulai dari yang terdekat, barangkali ada kenalan di APM ya, bisa lapor ke mungkin ke APM dulu, atau mungkin kalau misalnya merasa nggak apa-apa lah langsung lanjut aja ke Satgas ataupun Hope Helps juga boleh. Jadi semuanya dibebaskan ke kalian, tapi balik lagi kalau kalian merasa tidak sanggup untuk melaporkan bisa ke teman terdekat kalian juga. Iya betul. Nah balik lagi kalau pengenalan kan kita penekanan lagi ya dari tadi ya sifatnya, definisi aku tekankan lagi, terus juga untuk bagaimana cara kita bersikap, pencegahannya pun juga aku ulangi kembali gitu. Karena kalau misalnya kita langsung bahas ke yang sifatnya khusus, takutnya malah jadi makin ini istilah apa nih ini tadi juga udah pusing gitu ya, banyak banget tuh kosakata baru yang sebenarnya tuh kita tuh suka ngedenger juga gitu, karena istilahnya baru jadinya wah baru juga gitu.
Ya gitu. Untuk dari Kak Amzai sendiri ada closing statement tersendiri nggak untuk podcast kali ini? Oke, closing statement ya. Karena kita di sini bahasnya sifatnya dasar banget, jadi aku pengen untuk teman-teman di sini bagaimana caranya bisa terlibat dalam pencegahan, setidaknya dari kalian dulu untuk menjadi ruang aman bagi para korban kekerasan seksual. Caranya gimana? Balik lagi ke yang tadi, Ija, coba sebutin. Yaitu ke diri sendiri dan gitu pelaporan misalnya ke organisasi BEM dulu gitu ya, ataupun bisa ke Hope Health dan juga banyak juga wadah kayak Satgas. Gitu. Jadi balik lagi mengedukasi diri sendiri, pahami situasi yang ada di lingkungan sekitar, dan pada akhirnya peduli pada korban. Itu sih akan gitu. dari aku. Terima kasih banyak nih Kak Amzai gitu ya untuk partisipasinya juga hadir ke dalam podcast Faperta Help Center episode 1 kali ini mengenai pengenalan isu kekerasan seksual. Jangan kapok-kapok ya Kak kalau misalnya kita main-main gitu. Ya sering lah pastilah, ntar kita cicat-cicat lah. Soalnya emang bakal panjang banget sih bahasannya. Iya betul. Jadi cukup sekian aja Akang Ngesya gitu ya untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk podcast episode selanjutnya yaitu episode 2 yang akan mendatang. Ditunggu aja. Oke, dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.